Kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyal ikhwa wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat serta karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat tersebut dan memberkahinya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada kesempatan kali ini yaitu karakter pengusaha muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui bahwasanya seorang yang berusaha dengan berbagai macam yang dibenarkan dalam syariat, baik jual beli, kemudian sewa menyewa, atau apa saja yang tujuannya adalah bisnis, yang tujuannya untuk menghasilkan uang, yang tujuannya untuk mencari nafkah, maka Islam telah mengatur. Islam telah memberikan rambu-rambu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya rambu-rambu, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam tujuannya adalah untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Maka seorang muslim, seorang pengusaha muslim harus beda daripada orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak berilmu. Seorang tajir, seorang pengusaha harus berilmu sehingga dia mengetahui praktek-praktek atau akad-akad yang dibenarkan, yang dibolehkan, dan mana akad-akad yang dilarang. Karena pada dasarnya ketika ia melakukan transaksi jual beli, ini bentuk usahanya untuk mencari nafkah, yang mana hasilnya akan ia makan untuk dia dan keluarganya. Karena sebagaimana disebut oleh para ulama dan juga ini dinyatakan oleh Nabi SAW bahwa di antara sebab
penghalangnya, sebab penghalang terkabulnya doa adalah harta yang haram. Oleh karena itu, seorang pengusaha muslim harus memiliki karakter-karakter ya yang dituntut dalam Islam, sehingga apa yang ia dapatkan dari usahanya berfaedah, bermanfaat, bahkan keberkahan. Inilah yang diharapkan oleh kita semuanya. Apapun pekerjaan kita, mungkin ya sebagai buruh, ya, atau yang lainnya, termasuk berdagang, berusaha. Kita semua berharap apa yang kita dapatkan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendatangkan ketenangan, menjadikan kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita memperhatikan, merenungkan tentang hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rajulun, seorang laki-laki yutilus safar, yang melakukan perjalanan yang jauh dalam kondisi pakaian yang kusut masai, ya, dalam kondisi yang lelah, sangat membutuhkan pertolongan. Kemudian angkat tangannya, berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Namun Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haram, makanannya dari perkara yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari sesuatu yang haram, wa ghuzziya bil haram, dan ia mendapatkan nutrisi dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, dari mana, bagaimana bisa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim, seorang pengusaha, orientasinya adalah akhirat. Apapun pekerjaan Anda, mau pengusaha, ya, tukang bangunan, atau apa saja, ya, kemudian nelayan, apa saja usaha Anda, tentu semua kita berusaha, tentu kita semua berharap, ya, harta yang kita dapatkan berkah. Kemudian kita harus pastikan apa yang kita dapatkan itu benar-benar halal dan dengan cara yang halal. Karena seorang pengusaha muslim, dia yakin akan adanya hari pembalasan. Tidak sebagaimana pengusaha kafir yang tidak beriman dengan adanya hari pembalasan, sehingga ia tidak takut menipu manusia, tidak takut berbuat curang, karena dia tidak beriman dengan hari pembalasan, tidak beriman dengan akhirat. Orientasinya adalah dunia. Bagaimana mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya dengan segala cara. Dengan menimbun barang yang itu menjadi makanan pokok sehingga harga naik melambung tinggi. Manusia sangat butuh bahan ini, bahan pokok ini. Dia sengaja untuk menyimpannya, menimbunnya agar harga mahal. Di saat mahal, kemudian dia jual dengan harga yang mahal juga. Jadi tujuannya untuk memudaratkan kaum muslimin. Maka pengusaha muslim harus berbeda dengan pengusaha yang kafir. Pengusaha muslim orientasinya akhirat. Kalaupun dia berusaha, ketika dia berjual beli, tampak darinya, ya, nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman, nilai-nilai, ya, takwa, itu harus terpancar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu, ya seorang muslim, ya, seorang pengusaha muslim harus punya karakter yang mana karakter ini adalah karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mendapatkan rizki yang halal dan jauh lebih daripada itu kelak akan lebih mudah hisabnya ketika dia pastikan bahwa rizki yang ia dapatkan itu dengan cara yang halal. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kaki anak Adam kelak di hari kiamat hingga ditanya di antaranya wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia habiskan. Maka seorang pengusaha muslim, ya, dia senantiasa menjadi seorang pengusaha yang bertakwa. Yang bertakwa kepada Allah, yang takut dari maksiat, takut dari perkara-perkara, praktek-praktek ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang pengusaha muslim mempelajari agama ini, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan pekerjaannya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah, dengan transaksi jual beli, sehingga ia bisa berhati-hati, sehingga dia bisa mempraktekkan sesuai dengan tuntunan syariat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka berdagang, bekerja, berusaha, mencari rizki Allah Subhanahu wa taala, terlebih diniatkan untuk menafkahi keluarganya, untuk menjaga dirinya dari minta-minta. Jadi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak lupa dari akhirat karena orientasinya akhirat. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam surat Nur ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Mereka adalah laki-laki yang mana perdagangan mereka, perniagaan mereka tidak membuat mereka lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat mereka lalai dari mendirikan salat, dari menunaikan zakat, dan mereka takut pada hari di mana hati dan pandangan semua yaitu mereka takut kelak pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Hari mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan para hambanya sehingga agar para hambanya jangan sampai tertipu, terpedaya, terlena dengan harta dunia, dengan anak-anak mereka, sehingga mereka terjerumus dalam praktek-praktek jual beli yang terlarang atau muamalah-muamalah yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah harta-harta kalian membuat kalian lupa, membuat kalian terlena. Begitu juga anak-anak kalian, jangan sampai membuat kalian terlena dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, artinya terlena dengan hartanya, disibukkan dengan hartanya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat, ya, baca Al-Qur'an. Jadi orang yang tersibuk dengan hartanya tidaklah baca Al-Qur'an, tidak salat. Ya, waktunya dihabiskan hanya menghitung-hitung hartanya. Namun dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terpedaya dengan hartanya, faulaika humul khasirun. Maka merekalah orang-orang yang merugi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang pengusaha muslim hendaklah ia lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam perdagangannya, di dalam mencari keuntungan, benar-benar mencari keuntungan dengan cara yang halal, tidak dengan menipu, tidak dengan monopoli, tidak dengan menyembunyikan aib atau apa saja, dengan praktek-praktek, tidak dengan riba. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orientasinya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika azan dikumandangkan, dia tinggalkan jual beli. Sekalipun mungkin banyak pelanggannya, lagi rame-ramenya, dia tinggalkan, dia tutup tokonya untuk mendatangi sholat Jumat. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para lelaki untuk sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jum'ah ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan azan salat Jumat, maka segera fas'au, berjalan, bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Begitu seorang muslim. Datang azan salat 5 waktu, ya, maka tinggalkan semua kesibukan kita. Kita menuju masjid, salat berjamaah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan jual beli. Zalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahui. Maka seorang muslim ketika ia tutup jualannya, tutup dagangannya, di saat azan dikumandangkan, dia yakin bahwasanya rizkinya tidak akan tertukar dengan saudaranya. Dia yakin Allah yang memberikan rizki. Maka seorang muslim senantiasa mengedepankan apa? Husnuzonnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan rizki. Maka kalau kita ingat kepada Allah, Allah yang akan memudahkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada pembahasan inti kita, yaitu apa sajakah karakter-karakter yang hendaknya dimiliki oleh seorang pengusaha muslim. Yang pertama adalah sifat jujur. Sifat jujur ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, terutama seorang pengusaha muslim. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan umat, dan amanah. Jujur dan amanah. Seorang pengusaha muslim harus memiliki sifat amanah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka sifat ya jujur ya ini akan membawa keberkahan. Dan jujur ya di antara keutamaan orang-orang yang jujur secara umum ya, maka dia akan menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Qala qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling afdal, yang paling utama? Kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Itu diantaranya adalah orang-orang yang lisannya jujur. Lisannya jujur. Qalu saduqul lisan na'rifuhu. Fama mahmumul qalbi? Kalau saduqul lisan kami paham maknanya. Yaitu orang yang jujur lisannya, jujur ucapannya. Apa itu makna mahmumul qalbi? Maka Nabi SAW mengatakan huwa taqiyun naqi, orang yang bertakwa dan bersih hatinya. Alladzi la itsma fihi, yang tidak ada dosa di dalamnya, wala baghi, ya tidak ada melampaui batas, wala ghil, hatinya tidak ada apa? Tidak ada hasad, ghil wala hasad. Jadi seorang muslim ya, seorang pengusaha muslim dituntut punya sifat jujur dan hati yang bersih. Jujur dan hati yang bersih. Jujur dalam ucapannya, bersih hatinya, tidak hasad kepada saudaranya. Misalnya di pasar atau di mana saja, sama jualannya. Yang ini jualan sepatu, yang ini jualan sepatu. Ketika ada saudaranya, dagangan saudaranya laris, banyak orang yang membelinya, maka bersihkan hatinya. Jangan dia apa? Hasad. Jangan iri kepada saudaranya. Harus bersihkan hatinya. Karena rizki itu Allah yang membagi-bagi rizki. Maka kita katakan zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan malah hasad dengan saudaranya. Yang dari mulai hasad kemudian muncullah ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan bohong, untuk atau tujuannya agar dagangan saudaranya apa? Tidak laku, agar ya dagangan saudaranya bangkrut dan sejenisnya. Maka seorang pedagang muslim, seorang pengusaha muslim butuh apa? Lisan yang jujur dan hati yang bersih. Dan siapa saja yang punya lisan yang jujur, hati yang bersih dari hasad, dari iri, ini akan menjadi manusia yang afdal, manusia yang paling utama. Dan ini sangat dibutuhkan. Ya, karena yang namanya kita berdagang, kita menjadi pengusaha, banyak item yang sama dengan apa yang kita jual. Kita jual bakso, banyak yang jual bakso. Iya kan? Kita jual baju, banyak yang jual baju. Maka butuh kejujuran. Kalau baju ini memang kualitasnya nomor 1, sebutkan nomor 1. Kalau kualitas baju ini nomor 2, maka sampaikan nomor 2. Jangan karena kita ingin berambisi dengan dunia ini, kita rela berdusta, menipu manusia. Nanti kalau orang yang pembelinya tahu ternyata ini bukan original, ini bukan kualitas nomor 1, dia malah tidak akan apa? Datang ke tempat kita lagi. Maka kejujuran itu akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
kejujuran itu akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan seorang berjual beli, dia jujur dalam ucapannya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rutinitas dia mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Jadi dengan dia berjujur dalam berjual beli, dalam menawarkan, dalam menjajakan ya dagangannya, dia jujur. Maka dia menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abdurrahman bin Abi, ya, dari salah seorang sahabat Nabi SAW, dia berkata, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi tahurin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ya dibawakan air untuk bersuci. Faghamasa yadahu fatawadda'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut dan Nabi berwudu. Kemudian Nabi SAW ya, kemudian para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fatabi'nahu, maka kami ikuti sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, ma hamalakum ala ma fa'altum, apa yang membuat kalian melakukan hal ini? Apa sebabnya? Maka para sahabat menjawab, hubbullah wa rasuluh, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza ahbabtum ayyuhibbakumullah wa rasuluh, kalau kalian mau, kalian suka, ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, fa'addu idza tumintum, maka ya laksanakan atau tunaikanlah amanah yang diberikan kepada kalian. Jadi Nabi mengatakan, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tunaikan amanat yang telah diberikan kepadamu. Laksanakan amanah yang telah diberikan kepadamu. Tunaikan. Wasduku idza haddatstum, dan jujurlah ketika kamu berbicara. Jadi sangat ada hubungannya. Seorang pengusaha muslim harus punya sifat apa tadi? Jujur dan amanah. Karena keduanya ini akan mendatangkan cintanya Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, fa'addu idza tumintum. Maka yang pertama apa? Laksanakan, tunaikan amanat jika kalian diberi amanah. Yang kedua, wasduqu idza haddatstum, dan jujurlah ketika kalian berbicara. Wa ahsinu jiwara man jawarakum, dan berbuat baiklah kepada tetangga kalian. Ini hadis sahih disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang jujur akan mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kejujuran itu akan mendatangkan keberkahan. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan. Nabi SAW bersabda dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang berjual beli punya hak khiyar, punya hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli
selama mereka belum berpisah. Ini namanya kalau dalam dalam masalah fikih yaitu masalah khiyar majlis namanya. Ketika seseorang berjual beli di sebuah tempat, di sebuah toko, selama mereka sudah melakukan transaksi jual beli, namun belum berpisah, masih dalam satu toko, satu tempat, maka mereka punya hak untuk membatalkan. Baik pembelinya membatalkan atau penjualnya membatalkan. Dan ini dinamakan dengan khiyar majlis. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa in sadaqa wa bayyana. Jika keduanya, penjual dan pembeli jujur, tidak berdusta. Ya, tidak berdusta. Wa bayyana, dan terus terang menyampaikan apa adanya, tidak berdusta. Baik penjual maupun pembeli. Burika lahuma fi bai'ihima. Allah Subhanahu wa taala memberkahi pada jual belinya. Jual beli mereka berdua. Wa in katama, jika keduanya saling menyembunyikan aib, berlaku curang, wa kadzaba, berkata dusta atau berbuat dusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama seorang pedagang, seorang pengusaha, setiap kali dia berjual beli, dia jujur, diberkahi. Hasilnya diberkahi. Jual beli lagi. Berapa kali transaksi kira-kira seorang jual beli? Transaksi jual beli dalam sehari kira-kira? Banyak. Berapa orang yang datang ke tokonya menawar, kemudian terjadi transaksi jual beli? Setiap kali ada orang yang datang kepadanya, dia berbuat jujur, berkata jujur. Tidak menyembunyikan aib pada barang, terus terang. Maka setiap itu pula dia dapat pahala. Setiap itu pula ya, hasil keuntungannya rupiah demi rupiah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim, seorang pengusaha muslim ya, menjadikan ya rutinitasnya mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketahui bahwasanya kejujuran adalah jalan di antara wasilah perantara yang akan mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Berbuat jujurlah kalian. Berkata jujurlah kalian. Karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Kalau dalam jual belinya jujur, orang pun akan apa? Percaya. Sehingga kalau ketika ia ingin membeli sesuatu, langsung terpikir siapa? Oh, si fulan. Orangnya jujur. Ketika dia memberikan barang, dia menyampaikan ini barang nomor 1 original, benar-benar original. Sehingga Allah akan mudahkan rezekinya karena kejujurannya. Nah, orang ketika dia menawarkan barang ini yang nomor 1, ini nomor 2, orang nggak akan apa? Tidak akan ragu. Ya udah, saya yang ini. Karena jujur, senantiasa menjaga lisannya, keberkahan yang Allah janjikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu, dan tidaklah seorang muslim senantiasa berkata jujur, wa yataharra sidqa, dan berusaha jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, hingga kelak di hari kiamat ya, ia ditulis sebagai orang-orang yang jujur. Ditulis oleh malaikat sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari dusta, berbuat menipu orang, ya, berkata dusta,
Ini original. Iya ini original. Ini barangnya masih baru. Oh ya masih baru. Padahal sudah lama. Hanya karena ingin menarik pembeli. Ya. Ini barangnya masih bagus. Artinya masih baru produksi. Ya masih. Padahal sudah kemarin. Enggak terus terang. Ini barangnya sampaikan dengan apa adanya. Ini barangnya masih bagus. Namun memang produksinya ya sudah setengah tahun yang lalu atau setahun yang lalu. Nah seperti itu. Jujur. Nah, Nabi SAW mengingatkan, memberikan peringatan dari apa? Dusta. Wa iyyakum wal kadzib fa innahu yahdi ilal fujur. Karena dusta akan mengantarkan seseorang, ya, mengajak seseorang kepada kejahatan. Wahuma finnar, ya. Dan wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kefajiran, ya, kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan amanah, ya, dengan amanah, maka semua yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu bagian dari amanah. Kullu maftaradallahu 'alal ibadi fahuwa amanah. Semua yang Allah wajibkan kepada para hambanya, maka itu amanah. Termasuk, ya, salat, zakat, berpuasa, semuanya adalah amanah. Termasuk juga titipan-titipan. Ada orang menitipkan suatu barang, ya, atau, ya, ia diberi amanah menjabat suatu perusahaan, ya, suatu usaha. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Nabi SAW bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka." Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikanmu amanah. Wala takhun man khanaka, dan janganlah kamu berkhianat, ya, kepada orang-orang yang mengkhianatimu. Jadi ketika ada orang berkhianat, jangan balas dengan khianat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW melarang dari khianat, lawan dari amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ini secara umum, ya, khianat secara umum, ya, tidak melaksanakan perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk khianat. Wa takhunu amanatikum, dan kalian berkhianat tentang amanah-amanah yang telah diberikan kepada kalian, yang telah dipercayakan kepada kalian. Bahkan khianat ini, orang yang tidak amanah, berarti kenapa? Khianat. Ini ciri-ciri orang munafik. Nabi SAW menyebutkan ayatul munafik salas. Ciri orang-orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Idza haddatsa kadzdzaba. Jika dia berkata, dia dusta, enggak jujur. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia janji, dia tidak menepati. Misalnya dalam transaksi jual beli ini, ya, jual beli, ya, sepeda motor. Terjadi jual beli, dia janji bulan depan akan saya bayar. Saya transfer. Motornya sudah diambil, kemudian dia janji bulan depan akan bayar. Ternyata apa? Dia tidak membayarnya. Dia khianat. Maka sejatinya ini akan mempersempit dia. Yang pertama, Allah murka kepadanya, manusia juga akan menjauhinya. Ya. Orang-orang akan menjauhinya.
Nah, maka ya orang-orang yang berkhianat ini termasuk ya ciri-ciri orang-orang munafik. Wa idza tumina khana, apabila dia beri amanah dia khianat. Apabila dia berjanji dia ya mengingkari janjinya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang pengusaha muslim adalah al-ibti'ad anis syubhat. Menjauhi syubhat. Menjauhi perkara-perkara yang belum jelas. Ya, yang belum jelas baginya. Misalnya transaksi, dia mendapatkan ada model transaksi yang dia belum paham hukumnya. Apakah transaksi jual beli seperti ini dibolehkan atau tidak? Dia ragu. Maka perkara yang belum dia tahu, dia jauhi. Sampai dia pastikan ini praktek yang halal, ini praktek yang dibolehkan. Sembari dia belajar, sembari dia bertanya kepada ahli ilmu. Ya, maka seorang pengusaha muslim harus memastikan bahwa praktek jual belinya, praktek usahanya itu sesuai dengan syariat. Dari mana dia tahu? Dengan belajar. Ya, harus sesuai dengan syariat. Kalau dia bagi hasil, harus belajar tentang ilmunya. Tidak boleh ya ada syarat-syarat yang batil. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab atau di antara karakter seorang muslim adalah menjauhi syubhat. Menjauhi perkara-perkara yang belum jelas baginya. Dan dia terus belajar, terus menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala, syariat ini. Ya, berkaitan dengan muamalah, dia harus pastikan praktek jual belinya, praktek usahanya itu sesuai dengan syariat. Jika dia bermudah-mudah, dia ragu nih, boleh enggak ya? Udah, ya, kita ini mumpung untung besar ini. Kalau masalah hukum nantilah. Yang penting ini mumpung ada proyek, ini mumpung ada apa? Pesanan besar. Nah, seperti itu. Dia tidak berhati-hati. Nah, maka ini sesungguhnya dia akan merugi. Nabi SAW mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninah. Jujur itu akan mendatangkan ketenangan. Wa innal kadhiba ribah. Dan orang yang dusta itu akan mendatangkan apa? Keraguan-raguan. Nah. Dan Nabi telah menyebutkan bahwasanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang belum jelas bagi seseorang karena dia belum tahu ilmunya. Mungkin bagi si fulan ini tidak syubhat. Karena apa? Dia tahu ilmunya. Oh, ini jual beli praktek ini boleh. Bagi si fulan, bagi yang lain itu syubhat bagi dia karena belum jelas. Nah, maka ya Nabi telah mengatakan innal halala bayyinun. Yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihat, di antaranya ada perkara-perkara mushtabihat, perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak manusia tahu. Kalau enggak belajar ya enggak tahu. Makanya kita butuh belajar. Ya, belajar tentang ya fikih, ya muamalah. Agar kita tahu praktek-praktek jual beli, transaksi yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjauhi syubhat, kita enggak tahu nih hukumnya apa. Ya, maka kita tinggalkan. Maka barang siapa yang menjauhi syubhat, istabra alidinihi wa irdih, sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Karena ini hasilnya bakal ia makan, bakal ia berikan kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Ya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka kemungkinan besar dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang pengusaha muslim di antara karakter yang harus dimiliki adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak
sedekah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya para pedagang, para pengusaha banyak terjatuh dalam ya perkara-perkara yang dilarang, terutama sumpah palsu, perkataan dusta, ya, untuk melariskan dagangannya, atau perkara-perkara syubhat, ya, perkara yang dia belum tahu ilmunya, hukumnya, langsung dia terjang, ya. Maka Nabi SAW telah mengingatkan, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, wahai para pengusaha, innal bai'a yahduruhul lagwu wal half. Sesungguhnya jual beli itu akan mendatangkan sesuatu yang lagwi, perkataan yang sia-sia, atau perkataan yang tidak bermanfaat, wal halif, atau wal half, yaitu sumpah, fashubuhu bis sadaqah, maka perbanyaklah dengan sedekah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter pedagang atau pengusaha muslim adalah at-taysir 'alal mu'sirin. Memudahkan orang-orang yang kesulitan. Ya, memudahkan orang-orang yang kesulitan. Mungkin ada orang janji dengan kita, ya besok akan saya bayar. Qadarullah, ya ada musibah menimpanya sehingga dia belum mampu bayar. Maka kita beri kemudahan, ya. Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang yang mudah dalam berjual beli, dalam menjual, mudah dalam membeli, ya, dan mudah ketika dia membayar hutangnya atau memutuskan. Taib. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum, di antara hadis tentang hal ini juga Nabi SAW menyebutkan salah satu dari 3 orang yang bertawasul dengan amal solehnya. Dengan doanya tersebut Allah Subhanahu wa taala geserkan batu yang menutup mulut gua. Salah satunya siapa? Pengusaha. Nabi SAW bersabda, kana tajirun yudayinun nas. Afwan, ya. Adapun yang menutup pintu gua, dia seorang yang mempekerjakan manusia, muamalah, ya, mempekerjakan manusia. Kemudian pada jatuh tempo, ya, gajian, ya, pembagian gaji, kemudian ada satu orang yang tidak hadir, tidak datang. Maka upah yang milik orang yang belum datang dia kembang-biakkan. Dia kembang-biakkan sampai satu lembah berisi hewan ternak. Sampai beberapa masa yang lama datang orang yang tadi, orang yang buruh yang datang kepada yang mempekerjakannya. Dia tanya, mana gajiku? Kamu lihat di sana. Itu di lembah sana itu ada hewan ternak, ada berbagai macam, ada kambingnya, ada sapi ataupun untanya. Itu semua milikmu. Itulah upahmu. Ya. Maka ia yang menegaskan, kalau bahasa kita, masa aku kan kerjanya cuman sedikit, namun kau bisa banyak seperti itu? Iya, itu milikmu. Maka diambil semuanya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalaulah sekiranya aku lakukan ini karenamu ya Allah, ikhlas mengharap pahala darimu ya Allah, geserkan batu yang menutup pintu gua itu. Ya, ini hadis ini berkaitan dengan amanah, muamalah, ya, amanah. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan, ya, ini contoh yang lain dalam hadis,
seorang pedagang yang memudahkan manusia. Kana tajirun yudayinun nas. Dahulu ada seorang pedagang yang banyak menghutangi manusia. Ya, ada kebutuhan, misalnya pedagang beras datang kepadanya, "Bang, aku nggak ada uang. Bulan depan saya bayar, Bang ya. Ini habis beras di rumah." Ya udah, ambillah dulu 10 kilo. Sampai bulan depan datang, ya ngomong, "Bang, aku belum punya uang, Bang, untuk bayar." Ya, seperti itu. Fa idza ra'a mu'siran, jika dia mendapatkan ada manusia yang kesulitan bayar hutang, qala li fityanih tajawazu anhu. Dia berpesan kepada kepada anggotanya atau kepada pekerjanya, kepada orang-orang suruhannya, kalau ada orang yang kesulitan, tajawazu anhu, maka anggap lunas. Kalau memang jujur dia benar-benar susah, sulit, anggap lunas hutangnya. La'allallah ay tajawaza anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan melunaskan, menganggap lunas, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Fatajawazallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala, karena dia memudahkan orang lain, maka Allah memaafkan, memudahkan. Allah anggap kesalahan-kesalahannya Allah hapuskan. Nah, demikian. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Kemudian berikutnya adalah iqalatun nadim fi bai'ih. Yaitu berbuat iqalah. Iqalah itu begini, orang yang sudah berjual beli, sudah berjauhan, sudah berpisah, pada dasarnya nggak bisa dibatalkan lagi. Namun pembeli datang kepada penjual, menyesal, ingin membatalkan jual belinya. Maka ketika penjual mengatakan, "Udah nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa, ya udah dibalikkan aja." Ini adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nabi SAW mengatakan, "Man aqala musliman, aqalahullahu asratah." Barang siapa yang berbuat iqalah kepada muslim, tadi itu, ada orang yang menyesal, ingin membatalkan jual belinya, dia terima, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang setimpal. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk waktu? Baik. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Dan tentunya ada sebaliknya. Ini tadi sudah kita sebutkan adab-adab atau karakter yang baik. Ada karakter-karakter yang harus dijauhi oleh seorang muslim, seorang pengusaha muslim, di antaranya sifat tatfif, wailul lil mutaffifin. Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, yaitu orang-orang yang mengurangi timbangan, berbuat curang ketika menimbang. Nah, ini harus dijauhi. Dan apa saja kecurangan yang dilakukan dalam transaksi jual beli, ini hendaknya dijauhi oleh seorang pengusaha muslim. Kemudian sifat menipu, berbuat curang, al-ghish, ini juga hendaknya dijauhi, dijauhi oleh seorang pengusaha muslim. Di antaranya juga adalah sumpah palsu. Sumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Nah, dan yang terakhir adalah menimbun barang dengan tujuan apa? Menaikkan harga barang sehingga ini memudaratkan manusia. Maka intinya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pengusaha muslim berusaha berbuat memberikan manfaat kepada manusia, memberikan manfaat kepada pembeli, dan jangan sampai memberikan mudarat kepada manusia secara umumnya, terkhusus kepada para pembeli. Nah, demikian barangkali yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang
ya menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi yang orang-orang yang sukses, orang-orang yang ya mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keberkahan. Demikian kita cukupkan pada kesempatan kali ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.